Halo seller-seller semuanya, apa kabar? Nah, kita sekarang akan ada webinar, kita ngobrol nih sama Kak Steven Teja soal geger bahaya import tidak resmi. Kak Steven ini salah seorang Lastar trainer yang experience banget di bidang import dan ekspor. Jadi langsung aja kita kasih sambutan bareng untuk Kak Steven. Hai Kak Steven. Halo, halo semua. Oke, nah Kak Steven, kita kemarin kayaknya semua di sini seller-seller juga aware ya kalau ada berita yang heboh banget. Nah, berita apa sih itu Kak Steven? Kasus yang itu ya, handphone ya, pedagang handphone ditangkap ya. Benar, jadi kemarin ini kan ada berita kalau salah seorang pemilik toko handphone itu dijegal karena dia handphonenya kebanyakan ilegal. Jadi masih tersangka sih nih ya, ini masih penyelidikan, tapi ternyata ada kemungkinan barang-barang dia tuh ilegal. Nah, Kak Steven, definisi ilegal tuh sebenarnya apa sih? Kenapa dia kok bisa ditunjuk sama petugas bea cukai kalau ternyata barang dia tuh ilegal gitu? Oke, jadi Gladys, sebenarnya kasusnya itu bermula dari tahun 2017 sih, kasusnya dia itu. Oke. Jadi cuma baru-baru ini aja 2020 baru em, bubarnya itu bukti bukti permulaan itu baru lengkap ya, dilengkapi oleh bea cukai baru bisa diserah terimakan ke kejaksaan kan. Ya. Ya, dari situ kita tetap kan, hukum kan pakai asas praduga tak bersalah, jadi um, um, masih memang apa juga terkendala COVID kemarin mungkin ya, Mm-mm. makanya walaupun kasusnya 2017, tapi baru baru kemarin 2020 ini baru bisa submit case-nya ke kejaksaan. Oke. Nah, Iya. dia tuh nggak bisa ngasih dokumen apa sih, Steven, sampai dibilang Oh, dia iya. tuh Jadi ilegal gitu? dia itu ditangkap karena dicurigain melanggar undang-undang kepabeanan. Undang-undang kepabeanan tahun 95 yang di amandemen di tahun 2006 pasal yang 103 ya, pasal yang Waduh. 103 ya. Oke, Iya, apa tuh isinya? iya mengenai em, pasal 103 yang A ya, menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Jadi di sini dia dicurigai em, tidak bisa menunjukkan dokumen kepabeanan dari handphone-handphone dagangan yang eh, dia masukkan ke Indonesia gitu. Oke. Iya. Jadi Jadi dicurigai ini handphone-handphone BM gitu loh. handphone BM ya. Jadi Iya. bukan handphonenya yang palsu, tapi dokumen kepabeanannya yang nggak bisa dibuktikan sama si pemiliknya. Handphonenya asli, nggak palsu, cuma tidak ada bukti bayar pajaknya atau apa dokumen bukti barang ini masuk ke Indonesia gitu. Oke, nah mungkin kita Hmm. mau bahas soal bahayanya nih. Sebenarnya bahayanya kalau misalkan tadi pakai jalur BM, itu apa sih? Bahaya impor tidak resmi. Kalau sudah diatur di undang-undang kan, di sini terancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan Waduh, atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi itu sempat diekspos juga ya. Jadi dia itu nggak cuma barang dagangannya ya yang disita ya, ya. juga uang tunainya sebesar berapa tuh? 500 juta rupiah ya. Terus ada uang di rekeningnya juga disita. Terus rumahnya Hmm, yang senilai berapa tuh? 1,15 M ya. Itu juga tersita sebagai jaminan. Sebenarnya tetap apa bea cukai itu dia nggak akan lari ke pidana kalau kalau bisa kalau apa ya kalau nggak perlu ke pidana bea cukai nggak akan ke pidana, jadi tetap akan ke denda administrasi, apa ke denda aja, uangnya aja, apa pengembalian pendapatan negara yang seharusnya diterima beserta oke. sanksi ya.
Jadi yang diminta itu tetap dia uang pajaknya diminta, barangnya disita, dan dendanya itu ya karena melanggar pasal itu malah bisa jadi berkali-kali lipat dari apa yang seharusnya dia bayarnya sedikit kalau dia ngikutin pajak secara resmi gitu. Betul ya, ya. Jadi kalau di bea cukai itu ada notul ya namanya. Notul itu up to 10 kali dari selisih bea masuk terutang. Jadi kalau dia Waduh. nggak bayar bea masuk, berarti dia terutangnya nggak cuma bea masuknya, tapi juga dendanya yang up to 10 kali dari bea masuknya itu. Bisa sampai 10 kali ya. Benar. Iya, iya. Terus juga waktu yang dikeluarin juga bisa disita yang lain-lainnya juga. Tadi berarti rekening ya bisa disita, rumahnya bisa disita, jadi kemana-mana Hmm, gitu. Repot berarti ya hmm. kalau kita impornya nggak legal, nggak resmi gitu. Resiko. Betul, betul, betul. Resiko. Hmm. Nah, mungkin seller-seller di sini jadi mikir nih, waduh, berarti kalau misalkan mau ambil barang dari supplier di Cina, mesti perhatiin banget nih impor resminya, Kak, biar nggak kesandung kayak kasus yang ada ini kan. Kalau misalkan untuk kita ambil barangnya itu barang impor. Jadi bukan kita yang impor nih, Steven, tapi kita beli sama supplier yang impor. Itu kita harus cari tahu juga nggak sih apakah barang ini tuh legal atau enggak? Betul sih. Kita jangan terlalu langsung gampang tergiur ya sama barang murah ya. Jadi Hmm, tetap kita harus ada curiga ya. Wih, ini kok dia bisa murah banget. Jangan-jangan ini dia nggak resmi nih impornya. Nanti kan apa impornya nggak resmi masuk ke Indonesia nya nggak legal kan bisa jadi dia misalnya itu barangnya ternyata SNI. ya. Bisa jadi barang itu ternyata harusnya ada izin edar, harusnya ada apa lartas-lartas yang harus dipenuhi sebelum barang itu boleh diperjualbelikan. Nanti konsekuensinya jadinya di kita gitu loh. Jadi kayak misalnya mainan tuh kita asal jual, ternyata produknya nggak SNI gitu kan. Mm-mm. Nah, ketika misalnya ada apa aksi penertiban dari Kementerian Perdagangan dan polisi gitu, wah itu saya pernah dengar itu iya apa bisa disita barang dagangannya, diminta pertanggungjawabannya ke polisi gitu. Jadi harus Hmm, memberitahukan ini barangnya dapatnya dari mana, apa suppliernya dari mana. Iya, ya itu bakal merepotkan lah ke repotkan pedagang sih. ya. Betul, betul. Apalagi yang belinya dari sales-sales yang kita nggak tahu pabriknya ini asal usulnya gudangnya dikirim dari mana ini barang gitu. Surat jalannya nggak ada. Biasanya kalau yang barang-barang yang impornya nggak jelas gitu ya, itu alamat pengirimnya nggak berani dicantumkan. Langsung aja dia surat jalan penerima siapa. Tapi nggak ada Hmm, penerima siapa tuh. Terus juga biasa apalagi nggak ada faktur pajaknya. hmm. 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 Jadi tuh dokumen-dokumen yang mungkin seller-seller di sini bisa belajar ya, mesti dicek. Aduh, ini kalau harga satu barang impor bisa murah banget, justru malah mesti hati-hati nih, jangan-jangan barang BM gitu. Dan tadi berarti Hmm. bisa dicek juga dokumen pengirimannya, dokumen faktur pajaknya, itu lengkap atau enggak. Hmm. Kalau ada yang nggak lengkap, Betul. bisa jadi itu barang BM dan malah bisa menyusahkan ya ke depannya. Betul ya. Ya. Nah, Jadi mm, ya paling enggak teman-teman sih mesti ada ini siapa ada tahu sekilas mengenai biaya impornya sih. Jadi betul. iya pajak itu kan komponen bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu sebenarnya kan ada tiga ya. Jadi ada bea masuk, ada PPN dan PPH gitu. Jadi misalnya yang handphone itu misalnya. Jadi misalnya kita ngecek harga di Singapura ya. Ya, Harganya misalnya 10 juta itu tanpa pajak misalnya ya. Kan ada itu ya apa GST refund ya. GST refund 7% kalau di Singapura. Misalnya setelah dipotong 7% itu nilainya 10 juta. Paling enggak kita harus udah bisa tebak kalau di Indonesia ya harganya mestinya kalau handphone itu kena PPN 10% dan PPH impor 10%. Jadi ada pajak minimal kan 20%. Minim-minim betul. itu di 12 juta. Jadi kalau sampai ada yang jual 10 juta 500, pokoknya di 10 jutaan. Nah, bisa jadi kemungkinan besar itu pasti BM. Atau orang yang Hmm. atau barang second, barang yang enggak ini kan, barang yang enggak baru resmi gitulah. Iya.
Kalau murah patut dicurigai antara barang masuk ilegal atau enggak, itu barangnya nggak benar-benar baru. Oke. Nah, tadi Steven nyinggung tuh kalau betul biaya itu kan ada macam-macam tadi, ada biaya-biaya masuknya, ada PPN-nya, ada PPh impor. Boleh nggak dijelasin secara singkat di sini? Sebenarnya kalau sellers di sini ada yang oke deh kalau gitu saya mau start untuk cari impor resmi gitu. Dia mau ngitung strateginya, biaya yang dibutuhin tuh berapa sih? Apa aja sih komponen biaya impor? Jadi komponen biaya impor itu sekilas sih ada 4 ya, 4 komponen besar. Jadi pertama pajak. Pajaknya sendiri tadi saya sempat ceritain ya, ada 3 itu tadi kan. Betul. Bea masuk, PPN, PPh. Bahkan untuk produk tertentu seperti mobil dan motor dengan CC tertentu itu dikenakan PPNBM kan ya. Oke. Nah, jadi standarnya 3, bisa jadi 4. Terus biaya kedua itu ongkos kirimnya ya. Ongkos kirimnya tergantung shipment-nya, apakah melalui udara, apakah melalui laut. Laut pun ada yang full container, ada yang kubikasi, LCL. Terus komponen biaya ketiganya biaya-biaya lartas ya, biaya-biaya perizinan. Jadi misalnya produk tertentu seperti pakaian, alas kaki, itu perlu LS ya, laporan surveyor dari KSO Sukovindo yang ditunjuk sama Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang buat menginspeksi produk yang mau diimpor di negara asal. Itu mulai dari 2 juta sampai 4 juta ke atas gitu. Itu biaya lartas lah ya. Terus yang terakhir itu biaya insurance. Biaya insurance itu sekitar 0,3% dari nilai barang. Oke, jadi tadi biaya pajak, biaya freight atau biaya pengiriman ya, itu tergantung kirimnya berapa kubik dan juga menggunakan apa. Terus yang ketiga tuh lartas. Lartas ini berarti izin dan itu beda-beda tergantung sama jenis barang yang diimpor. Komoditas betul ya. Komoditasnya. Dan terakhir berarti asuransi. Oke, wah ini membantu sekali nih buat seller-seller di sini yang pengen tahu kira-kira mereka bisa apa aja sih biaya yang mesti dibayarkan untuk impor. Tapi untuk cara ngitungnya lebih lanjut, pasti Kak Steven bisa jago banget neranginnya kalau ikut kelas lastarnya ya. Karena nih betul. bakal lebih detail dijelaskan di kelas gitu. Nah, aku mau bahas terakhir nih Kak Steven tentang alur kerja. Kalau misalkan kita bahas alur kerja tuh kan katanya ada jalur merah, jalur kuning. Itu maksudnya gimana sih? Oke, jadi alur impor itu sebenarnya nggak cuma di Indo ya. Sebenarnya waktu di negara asal, misalnya ini dari China ya. Dari China pun itu ada proses bea cukai. Di sana dilakukan export clearance kan namanya. Nah, ketika ekspor pun memang umumnya secara ekspor itu nggak akan gimana ketat ya. Jadi barang mayoritas sih pasti hijau. Hijau itu berarti hanya diperiksa kelengkapan dokumen, tidak diperiksa secara fisik. Tapi kalau kayak produk tertentu, produk sensitif kayak diindikasi produk ini counterfeit merek gitu. Terus atau yang sekarang lagi hot kan APD ya. Pemerintah China benar-benar menjaga reputasi negaranya di mata dunia. Jangan sampai negaranya itu di apa ya namanya, di public shamingnya melalui media-media US nih, kan sekarang lagi hot nih trade war kan. Betul. Jadi media-media US, media-media yang anti China, mereka ini goreng setiap kesalahan yang yang setiap kesalahan yang terjadi lah. Jadi misalnya kemarin kejadiannya kan ekspor masker non medis yang di label jadi medis ke Belanda ya kan. Nah penerimanya itu kebetulan diplomat Belanda. Nah itu mereka akhirnya angkat ke media dan sampai ke ini kan ke pemerintah China juga komplain gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan gimana ya, barangnya benar-benar palsu, tapi hanya karena diproduksi oleh UKM gitu loh, UKM yang mereka tuh belum punya legalitas yang lengkap gitu. Jadi itu agak mulai dari situ, semenjak itu pemerintah China nggak mau resiko, mereka jaga nama. Jadi dia pastikan hanya
pabrik-pabrik APD yang masuk dalam whitelist, dalam Mm-mm. apa? Ya, dalam buku putih itu ya, buku putih yang boleh ekspor APD dari China. Oke, jadi ekspor clearance seperti itu. Oke. Terus, nah di Indonesia itu berarti yang terjadi itu import clearance berarti kan? Ketika ini kita ngomongnya konteksnya impor ya. Jadi di Mm-mm. Indonesia, ketika kita import clearance itu kita kan melakukan pemberitahuan pabean ke bea cukai kan. Nah, Betul. terus nanti bea cukai akan melakukan analisa resiko. Jadi kan nggak mungkin soalnya setahun itu periuk itu kalau nggak salah sekitar 6 juta kontainer kalau nggak salah ya itu setahun itu. Kan mereka nggak mungkin banget ngecekin satu-satu barangnya satu kontainer kan. Makanya mereka pakai risk management. Ya. Jadi untuk komoditas yang apa apalagi importirnya impor produk itu terus, nah itu biasanya dikasih jalur hijau. Bahkan ada sih yang namanya jalur biru. Jadi jalur biru ya apa untuk pabrikan-pabrikan besar lah seperti Toyota, Samsung yang apa mereka tuh sangat tingkat compliance-nya tinggi ya, tingkat kepatuhannya tinggi ya. Terus kalau jalur hijau itu berarti barang langsung keluar tidak diperiksa secara fisik, dokumen pun nggak diperiksa dulu sebelum pengeluaran barang, dokumen baru diperiksa dalam waktu 30 hari. Dalam waktu 30 hari. Oke, jadi kalau aku rangkum, intinya tuh ada jalur yang paling cepat itu jalur biru, itu untuk Biru, benar, benar. company-company yang sangat patuh ya, dan itu biasa perusahaan-perusahaan yang besar banget tuh. Nah, setelah itu ada jalur Hmm, hijau. Jalur hijau jalur tuh hijau. nggak dicek fisik dan tidak dicek dokumen. Dicek dokumen, tapi dalam waktu 1 bulan. Oke, jadi Hmm. dalam waktu 1 bulan dicek dokumennya. Jalur kuning itu untuk jalur kuning dan merah nih barang-barang yang tadi ya, Nah, yang kayak APD tuh lebih diliatin gitu, benar-benar harus dari list-list supplier yang di-approve atau whitelist tadi. kalau jalur kuning itu artinya barangnya nggak diperiksa, tapi dokumennya diperiksa dulu. Oke, Dokumennya oke, baru barang dilepas. oke. Tapi kalau jalur Kalau, merah harus nah, diperiksa kalau fisiknya. kalau ya betul jalur merah diperiksa fisik dan dokumen. Oke deh, jadi ini kira-kira yang bisa teman-teman seller kita tahu ya untuk oh alur kerja impor resmi itu seperti ini gitu dan perbedaan barang kita masuk ke jalur yang mana tuh taunya dari mana tuh Steven? Barang kita masuk ke jalur mana? Ada. Bea Cukai akan kasih kita itu apa? Kalau jalur merah SPJM, jalur kuning SPJK, kalau jalur hijau langsung SPBB. Oke, dan itu ditentukan dari jenis barangnya Ya eh, betul ya, jenis betul dan komoditas barang dan siapa importirnya. Jadi dua itu. Hmm. dua itu ya jenis barangnya dan siapa importirnya akan menentukan barang Ya. kita masuk jalur mana nih, tapi nanti juga akan dikasih tahu sama si kepabeanannya gitu. Ya betul. Bagian risk analysis mereka lah. Ya. Oke, wah ini menarik banget sih karena jelas banget info-info yang berguna banget, apalagi buat teman-teman seller di sini yang mulai ngincer-ngincer nih untuk ngambil barang dari negara lain yang biasanya sih harganya bisa murah banget tuh dan di sini dijual lebih untung banget gitu. Tapi jangan cuma tergiur harga murahnya, mesti diingat juga kalau impor resmi itu jalur kerjanya itu seperti ini dan ada biaya-biaya yang mesti masuk ke strategi teman-teman seller juga. Nah, kayaknya waktu kita udah habis nih, Kak Steven. Singkat banget, tapi wah dapat banyak banget. Jadi, ada pesan-pesan terakhir nggak dari Kak Steven sebelum kita tutup webinar hari ini? Ya, ya saya harap teman-teman sih bisa ini ya ikutin lebih lanjut kelasnya nanti akan kita bahas lebih lanjut apa jangan sampai lah apa teman-teman apa tergiur sama barang-barang impor yang murah terus habis itu juga apa terjebak dalam yang ternyata bisnisnya ini ilegal gitu kan resiko banget buat kita kan jangan sampai bisnis yang kita bangun ini ternyata berdiri di atas pasir yang sewaktu-waktu kena ombak hanyut kita ya kan jadi pastikan Benar. kita membangun bisnis kita ini di atas batu yang kokoh iya di atas legalitas yang resmi. Mantap.
Terima kasih banget ilmunya hari ini Kak Steven. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau kalau misalkan tertarik lebih lanjut, jangan lupa nanti kita ke depannya akan ada kelas Lastar sama Kak Steven Teja untuk pasti kita bakal bahas impor dan ekspor. Jadi make sure teman-teman daftar dan pelajarin lebih lanjut karena ilmunya Kak Steven nih mantep daging semua. Oke, kalau gitu selamat sore Kak Steven and thank you udah joining kita. Bye-bye. Bye bye.